Halo teman-teman semuanya, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang Prom AI untuk membangun sebuah channel. Setidaknya kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat keyword channel, membuat deskripsi channel dan default deskripsi video, lalu kemudian membuat hashtag channel dan membuat nama channel dan tagline. Semua ini bisa kalian lakukan hanya dengan menggunakan ChatGPT. Oke, pada video kali ini saya akan mengajak kepada teman-teman semuanya mempraktekkan secara langsung bagaimana penerapan dalam membangun sebuah channel hingga channel itu siap untuk diisi video. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung buka untuk ChatGPT-nya. Pada praktek kali ini saya akan membuat channel tentang program hamil. Oke, kita langsung ketikkan untuk perintahnya yang pertama, yaitu tolong jawab dengan bahasa Indonesia. Saya ingin kamu menjadi seorang dokter kandungan profesional yang sedang membuat channel YouTube. Bantu saya menemukan 10 keyword yang berhubungan dengan topik program hamil. Susun 10 keyword yang kamu temukan menjadi sebuah kalimat yang akan saya gunakan sebagai deskripsi channel, sertakan 3 hashtag. Terakhir, berikan saya 5 ide nama channel, maksimal 2 kata, beserta tagline maksimal 100 huruf menggunakan bahasa Indonesia. Oke, langsung kita eksekusi. Dan hasilnya seperti ini. ChatGPT memberikan jawabannya yang cukup bagus. Oh ya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang pemilihan topik channel ya, karena seingat saya belum menjelaskan di video-video sebelumnya. Jadi untuk pemilihan topik channel itu setidaknya ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Misalkan di sini saya memilih tentang program hamil. Hal pertama yang harus kalian perhatikan itu adalah siapa yang akan menonton channel kalian. Jadi kalian harus bisa merencanakan terlebih dahulu sebelum membuat channel. Kalian harus tahu siapa yang akan menonton channel kalian. Sebagai contoh di sini adalah topik program hamil. Maka di sini saya bisa membidik beberapa orang, misalkan pasangan yang baru saja menikah, kemudian untuk pasangan yang sedang mengalami infertilitas atau kesulitan untuk hamil. Atau saya juga bisa membidik tentang orang-orang yang membutuhkan informasi tentang makanan-makanan yang baik untuk ibu hamil. Jadi kalian harus memikirkan betul siapa kira-kira yang akan menonton video yang kita upload di YouTube. Nah, kalau kalian masih bingung tentang calon audien ini, sebenarnya kalian juga bisa manfaatkan untuk ChatGPT ini untuk memberikan jawaban ya. Contohnya seperti ini ya. Kalian ketikkan aja, jika saya membuat channel YouTube tentang program hamil, berikan saya gambaran siapa saja audien channel saya. Nah, ini kita tinggal enter saja. Jadi sebenarnya dengan adanya ChatGPT ini bisa membantu kita dalam banyak hal ya. Kalian harus bisa memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik mungkin untuk membantu kinerja kalian. Contohnya ya seperti ini, ketika saya bingung tentang siapa yang nanti akan menonton video saya, maka kita bisa bertanya kepada ChatGPT secara langsung, kira-kira siapa yang nanti akan menonton video saya. Yang pertama bisa pasangan yang sedang merencanakan kehamilan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian wanita yang sedang menjalani perawatan kesuburan atau mengalami infertilitas tadi. Kemudian wanita yang sedang mengalami masalah kesehatan terkait kehamilan, calon ibu yang sedang hamil, pasangan yang mengalami kesulitan dalam kehamilan. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita memilih topik video, itu pastikan video yang akan kita upload nanti itu kita tahu mau kita sajikan kepada siapa saja. Itu penting sekali. Itu adalah hal pertama yang harus kita perhatikan. Yang kedua, kalian harus bisa mengkategorikan topik yang akan kalian bahas itu nanti jenisnya seperti apa. Setidaknya untuk saya, biasanya saya mengkategorikan itu menjadi 3 hal. Yang pertama, apakah topik itu jenisnya adalah topik yang viral atau sedang trending? Artinya kita membahas tentang topik-topik yang sedang hangat saat ini. Atau yang kedua, topik kalian ini termasuk kategori topik yang evergreen, atau biasanya kita menyebut dengan konten abadi. Atau yang ketiga, kalian ini mengkombinasikan antara konten yang sedang trending dengan konten abadi. Oke, mari kita kupas bersama-sama. Yang pertama adalah konten trending atau konten yang sedang tren. Ini merupakan sebuah konten yang itu sedang tren atau sedang hot dibahas saat ini. Karena ini adalah sifatnya tren, maka untuk penontonnya pun ini hanya akan tersedia hanya pada waktu-waktu tertentu atau saat trending itu sedang berada di puncak-puncaknya. Contohnya konten yang membahas tentang topik pemilu. Jadi dia akan ramai setiap 5 tahun sekali setiap perhelatan pemilihan calon presiden. Atau mungkin contoh lagi adalah Piala Dunia. Seperti yang kita ketahui, dia akan ramai setiap 4 tahun sekali ketika perhelatan Piala Dunia ini akan diselenggarakan. Atau yang seperti kemarin terjadi itu adalah adanya kasus Sambo.
Nah, ketika kasus Sambo ini meledak, maka banyak sekali penonton YouTube itu akan mencari berita tentang ini. Namun sekarang ini ketika kasus ini sudah mulai landai dan bahkan ditinggalkan, maka untuk topik Sambo ini juga tidak menarik lagi. Nah, itulah maksud dari Taufik Viral. Jadi, adanya penonton ini hanya pada waktu-waktu tertentu ketika momennya tepat. Yang kedua adalah konten evergreen atau biasa kita sebut dengan konten abadi ya. Nah, itu adalah konten-konten yang sifatnya setiap hari, setiap bulan, setiap tahun akan ada orang yang mencari tentang konten itu. Contohnya seperti apa? Contohnya ya misalkan tentang program hamil ini. Setiap hari pasti ada orang hamil. Setiap bulan pasti ada orang menikah. Setiap tahun pasti ada lagi orang-orang yang membutuhkan tentang informasi program hamil ini. Ini adalah konten abadi. Selama masih ada manusia dan selama masih ada pasangan, pasti konten tentang program hamil ini akan dibutuhkan. Atau yang ketiga, kalian memadukan antara konten trending dengan konten abadi. Misalkan konten hiburan. Nah, hiburan itu selalu dibutuhkan oleh manusia ya. Tapi jenis hiburan itu kadang ada masanya. Sebagai contoh misalkan kalau di televisi itu ada tayangan Empat Mata ya, yang dulu dibawakan oleh Tukul Arwana. Ketika program itu sedang trending, maka penontonnya sangat banyak sekali. Dia adalah sifatnya adalah konten hiburan. Namun ketika saat ini, ketika sudah banyak hiburan-hiburan lain yang mendesak, maka untuk program Empat Mata itu sekarang sudah tidak lagi banyak peminatnya. Nah, kira-kira seperti itu, perpaduan antara konten trending dengan konten yang sifatnya evergreen. Artinya di sini hiburan itu adalah semua orang akan butuh hiburan sampai kapanpun ya. Tapi topik hiburannya itu adalah topik yang sedang trending. Oke, bisa dipahami ya. Lalu kemudian yang ketiga yang harus kalian perhatikan lagi dalam pemilihan topik channel itu adalah bagaimana kalian akan menyajikan konten kalian nanti. Apakah nanti video kalian itu akan disajikan dalam bentuk podcast atau disajikan dalam bentuk komunikasi monolog ya, artinya kalian merekam diri kalian ya, menjelaskan tentang sesuatu, atau kalian akan membuat konten yang tanpa menampilkan wajah. Nah, itu penting sekali untuk kalian pikirkan terlebih dahulu sebelum kalian itu memutuskan untuk membuat channel dengan konten apa. Baik teman-teman, kita kembali ke pembahasan tentang penerapan dalam membangun sebuah channel. Kita tadi sudah mendapatkan ini ya, data-data tentang keyword dan juga beberapa hal lainnya. Oke, 10 kata kunci ini kita simpan terlebih dahulu di Excel ya. Kita copy, kemudian kita taruh dulu di sini agar nanti hurufnya itu hilang ya. Sini kan ada huruf 1, 2, 3 ini ya. Lalu kemudian ini kita cut dan kita taruh di Excel. Kita taruh di tab ini ya, KW channel. Lalu kemudian kita taruh di sini. 10 keyword inilah nanti yang akan kita kembangkan menjadi ratusan video yang siap untuk kita upload di channel kita ya. Jadi untuk pembahasan kita di channel itu nanti akan fokus hanya pada program hamil saja, tidak keluar dari pembahasan program hamil. Di antaranya ada tip hamil, perencanaan kehamilan, kesuburan wanita, dan sebagainya. Oke teman-teman, kita kembali di sini. Kita terapkan di channel kita. Ini adalah channel yang kemarin kita buat. Saya tidak akan menjelaskan tentang pembuatan channel, kalian bisa pelajari di video yang lain yang ada di member area. Namanya kemarin adalah sang kreator. Ini nanti bisa kita rubah ya. Oke, kita mulai penerapannya untuk yang pertama yaitu keyword channel. Ini kita copy. Jika dirasa ini memang sudah cocok ya. Kalau kalian belum cocok dengan hasil ini, kalian bisa generate respon lagi. Kita copy di sini. Kemudian ini kita kasih koma. Lalu ini kita copy dan kita masuk di channelnya. Kalian masuk di studio.youtube.com, kemudian masuk di bagian setelan, lalu kemudian masuk di channel. Kita akan menjadikan keyword tadi sebagai keyword channel, lalu kita masukkan di sini. Jadi ini adalah beberapa hal yang nanti akan kita bahas di channel kita. Itulah fungsinya dari untuk keyword channel. Artinya channel kita nanti tidak akan keluar dari pembahasan ini, atau ini sebagai batasan dari channel kita ya. Oke, untuk negara domisili ini bisa kalian tentukan lokasi kalian ya. Bisa pilih Indonesia. Indonesia juga sudah support dengan AdSense. Lalu kemudian di setelan lanjutan
Untuk menonton ini kalian bisa pilih 3 hal ini. Apakah channel kalian nanti membidik anak-anak atau video yang kalian upload itu tidak untuk anak-anak ya. Karena ini adalah program hamil, tentu yang ini ya, yang kedua ya. Nanti bisa disesuaikan dengan video kalian. Lalu kemudian untuk teks otomatis ini kita centang ya, biar nantinya jika kita ini mengucapkan kata-kata yang salah yang itu tidak berpotensi pantas, itu nanti secara otomatis akan dihilangkan. Lalu untuk iklan ini kita tidak centang. Nah, klip ini biasanya saya tidak izinkan ya, artinya biar video kita tidak diambil oleh orang lain ya. Biasanya digunakan untuk membuat klip atau membuat video short itu ya. Oke, kemudian kelayakan fitur nanti kita akan lakukan verifikasi. Di sini ada fitur standar, fitur menengah, dan juga fitur lanjutan ya. Fitur standar ini otomatis aktif. Kemudian fitur menengah ini ada beberapa fitur yang bisa kita akses dengan cara kita melakukan verifikasi dengan nomor telepon, yaitu video berdurasi lebih dari 15 menit. Kita bisa mendapatkan layanan ini. Kemudian kita bisa merubah thumbnail dan kita bisa melakukan live streaming. Oke, nanti silakan lakukan verifikasi ya. Kita klik aja verifikasi nomor, nanti kita masukkan nomornya dan kita akan mendapatkan kode. Oke, selanjutnya kita masuk pada default upload. Nah, 2 hal ini yang biasanya jarang diperhatikan oleh YouTuber, yaitu tentang form channel dan default upload. Adanya fitur ini tentu pasti ada tujuan yang diberikan oleh YouTube. Salah satunya yang saya pahami itu agar konten yang kita upload itu nanti bisa konsisten ya. Jadi konsisten membahas tentang sesuatu. Nah, dari hasil kita tadi ChatGPT ini kita masukkan terlebih dahulu untuk keywordnya ya. Untuk keyword channelnya ini kita masukkan di sini. Kita jadikan juga untuk keyword video nantinya. Sehingga nanti ketika kita mengupload video yang di sini ya, kita mengupload video, ini secara otomatis keyword-keyword ini akan tampil dan menjadi tag dari video kita. Yang nantinya kita juga akan mencari untuk tag untuk video ya, nanti akan kita tambahkan. Jadi untuk tag ini secara otomatis semua video nanti akan ada tag ini. Oke, selanjutnya di sini ada deskripsi, kita sudah mendapatkan juga. Nah, ini kita masukkan deskripsinya. Kita copy dan kita masukkan di sini. Selamat datang di channel. Oh ya, nama channelnya ya. Nama channelnya kita ubah dulu. Kalian boleh bebas untuk nama channelnya. Misalkan di sini saya ingin menggunakan nama Hamil Sejahtera ya. Atau Bunda Berbahagia aja. Oke, selamat datang di channel ini. Kita rubah sumber informasi terpercaya untuk tips dan panduan. Nah, ini kita jadikan default. Default itu artinya nanti semua video kita itu nanti akan ada ini. Tapi nanti kita harus menambahkan untuk deskripsi videonya. Jadi nanti seperti ini ya. Di atas nanti di sini itu nanti deskripsi untuk videonya, dan tag ini nanti akan ikut sebagai default deskripsi. Ini adalah fitur dari YouTube ya, ada default upload. Oke, deskripsi sudah. Untuk visibilitasnya ini kita pilih tidak publik. Jadi untuk video yang telah kita upload nanti statusnya adalah tidak publik, jangan langsung publik ya. Mungkin kita butuh editing terlebih dahulu, merubah judulnya, menambahkan thumbnail dan sebagainya. Kemudian untuk setelan lanjutan, bahasa video ini bisa langsung kalian tentukan. Misalkan kalian konsisten di bahasa Indonesia ya, langsung tentukan aja bahasa Indonesia. Sertifikasi tag ini tidak ada, seperti ini. Kemudian bahasa judul dan deskripsi pilih aja Indonesia sesuai dengan isi video kalian ya nantinya. Kalau kalian ingin membahas konten yang berbahasa Inggris ya, nanti silahkan dipilih bahasa Inggris.